Shalom, pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas tentang kasus plagiasi lagu Million Years Ago yang dibawakan oleh Adele. Lagu Million Years Ago yang dirilis oleh diva pop asal Inggris Adele Atkins dalam album 25 pada 2015 sempat dihadapkan pada kontroversi plagiasi dengan gugatan hukum oleh komponis Toninho Gerais di Brazil yang menuduhnya menjiplak lagu samba Mulheres yang direkam oleh Martinho da Vila pada 1995. Lagu Million Years Ago oleh Adele diproduseri oleh Greg Kurstin yang merupakan atau menceritakan tentang kerinduan Adele akan masa lalu sebelum ketenaran, termasuk sebelum kehilangan ibunya dan perubahan dinamika pertemanan. Lagu yang ditulis oleh Adele dan diproduksi bersama Greg produsernya itu bercerita tentang kesepian yang dirasakan seseorang karena perubahan perlakuan orang-orang terhadapnya setelah terkenal. Lagu itu hingga kini telah ditonton lebih dari 22,4 juta kali pemutaran di YouTube. Berikut adalah cuplikan lagu dari Million Years Ago. Lagu Million Years Ago milik Adele diperintahkan untuk dihapus dari semua layanan radio dan streaming global setelah pengadilan Brazil memutuskan lagu tersebut melakukan plagiasi. Hakim Victor Torres dari Pengadilan Komersial Kinam Rio de Janeiro menyatakan bahwa lagu yang dirilis pada 2015 tersebut telah melanggar hak cipta karya klasik Brazil Mulheres yang ditulis oleh Toninho Gerais pada 1996 dan dipopulerkan oleh penyanyi Martinho da Vila. Menurut laporan The Times pada Selasa 17 Desember, keputusan ini dikeluarkan dalam bentuk perintah pengadilan sementara atau preliminary injunction. Dalam putusannya, Torres memerintahkan Sony Music Entertainment dan Universal Music untuk menghentikan distribusi dan komersialisasi lagu tersebut dalam bentuk apapun, baik secara fisik maupun digital. Toninho Gerais menuntut agar Adele dan label rekamannya bertanggung jawab atas tindakan plagiasi tersebut. Melalui pengacaranya, Fredimio Trota, ia menyebut keputusan ini sebagai momentum bagi musik Brazil. Trota mengujar bahwa ini adalah tonggak sejarah untuk musik Brazil yang seringkali menjadi inspirasi untuk menciptakan hit internasional yang sukses. Ia juga menambahkan bahwa putusan ini memberikan peringatan kepada produser dan artis internasional untuk berhati-hati sebelum mengambil unsur dari musik Brazil secara tidak sah. Trota juga menyebut bahwa kasus ini membuka peluang bagi perlindungan yang lebih baik terhadap hak cipta musik Brazil di pasar global. Trota mengungkapkan produser dan artis internasional yang menganggap musik Brazil sebagai radar mereka untuk mengeksploitasi akan berpikir dua kali setelah adanya putusan ini. Kembali lagi, Trota menegaskan bahwa pihaknya akan memberitahu semua stasiun radio, televisi, dan layanan streaming terkait larangan tersebut. Gerais saat ini menuntut royalti ganti rugi sebesar 160.000 US dollar atau sekitar 2,48 miliar serta pengakuan sebagai penulis lagu dalam Million Years Ago. Jumlah denda yang tinggi ini bertujuan untuk memberi tekanan pada perusahaan-perusahaan besar agar mematuhi hukum hak cipta internasional. Kepada Sky News, Trota mengatakan keputusan ini menghentikan tindakan kriminal yang merugikan. Ia juga mengatakan bahwa plagiasi yang dihentikan adalah plagiasi yang tidak lagi menghasilkan keuntungan. Selain itu, pengadilan juga menetapkan denda sebesar 8.000 US dollar
atau sekitar 124 juta rupiah untuk setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anak perusahaan Adele di Brazil. Namun hingga saat ini, hingga video ini dibuat, pihak Adele belum memberikan pernyataan resmi terkait kasus ini. Kasus ini pertama kali diajukan pada 2021. Namun bukan pertama kalinya Adele menghadapi tuduhan plagiasi terkait lagu ini. Dilansir dari The Guardian, sebelumnya, penggemar di Turki menuduh Million Years Ago menjiplak lagu Acilara Tutunmak milik penyanyi Kurdi Ahmet Kaya yang dirilis pada 1985. Kaya yang meninggal dalam pengasingan di Prancis pada 2000 sempat menjadi ikon besar dalam dunia musik Kurdi. Namun, tuduhan tersebut tidak pernah berkembang menjadi gugatan resmi. Istri mendiang Kaya juga pernah menyatakan bahwa kecil kemungkinan seorang artis global seperti Adele akan melakukan hal seperti itu. Tetapi dalam kasus Adele ini seringkali terdengar tentang konvensi Berne. Sebenarnya konvensi Berne itu apa sih? Nah, konvensi Berne itu mengatur perlindungan karya dan hak-hak penciptanya. Jadi dalam kasus Adele ini, pihak penggugat juga mau memasuk-masukkan tentang isi perjanjian dari konvensi Berne yang sudah ditandatangani juga oleh negara Brazil. Konvensi ini didasarkan pada 3 prinsip dasar dan berisi serangkaian ketentuan yang menentukan perlindungan minimum yang akan diberikan serta ketentuan khusus yang tersedia bagi negara-negara berkembang yang ingin memanfaatkannya. 3 prinsip dasar tersebut adalah: pertama, karya yang berasal dari salah satu negara pihak, yaitu karya yang penciptanya merupakan warga negara dari negara pihak tersebut atau karya yang pertama kali diterbitkan di negeri pihak tersebut, harus diberikan perlindungan yang sama di setiap negara pihak lainnya, sebagaimana perlindungan yang diberikan negara pihak tersebut terhadap karya yang berasal dari warga negaranya sendiri. Ini menganut asas perlakuan nasional. Yang kedua, perlindungan tidak boleh bergantung pada pemenuhan formalitas apapun, termasuk prinsip perlindungan otomatis. Yang ketiga, perlindungan tidak bergantung pada keberadaan perlindungan di negara asal karya tersebut, prinsip kemandirian perlindungan. Namun, jika suatu negara pihak menetapkan jangka waktu perlindungan yang lebih panjang terhadap jangka waktu minimum yang ditentukan oleh konvensi dan karya tersebut tidak lagi dilindungi di negara asal, maka perlindungan dapat ditolak setelah perlindungan di negara asal berakhir. Nah, konvensi Berne memperbolehkan pembatasan dan pengecualian tertentu atas hak ekonomi, yaitu kasus-kasus di mana karya yang dilindungi dapat digunakan tanpa izin dari pemilik hak cipta dan tanpa pembayaran kompensasi. Pembatasan ini umumnya disebut sebagai penggunaan bebas atas karya yang dilindungi dan ditetapkan dalam pasal 9 ayat 2 tentang reproduksi dalam kasus-kasus khusus tertentu. Kemudian pasal 10 tentang kutipan dan penggunaan karya sebagai ilustrasi untuk tujuan pengajaran. Berne sendiri memiliki majelis dan komite eksekutif. Setiap negara yang menjadi anggota Uni dan telah mematuhi setidaknya ketentuan administratif dan final Undang-Undang Stockholm adalah anggota majelis. Anggota komite eksekutif dipilih dari anggota Uni, kecuali Swiss yang merupakan anggota ex officio. Nah, konvensi Berne ini juga ditandatangani oleh negara Brazil
seperti sebelumnya yang saya jelaskan. Jadi, kasus Adele ini kemudian dimasuk-masukkan ke dalam pasal-pasal yang ada dalam Konvensi Berne tentang perlindungan internasional terhadap karya berhak cipta. Sedikit informasi tentang Konvensi Berne. Konvensi Berne diselesaikan pada tahun 1886. Kemudian direvisi di Paris pada tahun 1896 dan di Berlin pada tahun 1908. Kemudian diselesaikan kembali di Berne pada tahun 1914. Kemudian dilanjut direvisi di Roma pada tahun 1928. Di tahun 1948 terjadi revisi di Brussels, di Stockholm pada tahun 1967 dan di Paris pada tahun 1971 dan di amandemen pada tahun 1979. Konvensi Bern atau Berne ini diciptakan untuk perlindungan karya seni dan sastra, yang merupakan persetujuan internasional mengenai hak cipta. Konvensi Berne ini mengikuti langkah Konvensi Paris pada tahun 1883 yang dengan cara serupa telah menetapkan kerangka perlindungan internasional atas jenis kekayaan intelektual seperti paten, merek, dan desain industri, termasuk lagu Adele ini yang sedang kontroversi yang dianggap melakukan plagiasi. Sebagaimana Konvensi Paris, Konvensi Bern atau Berne ini membentuk suatu badan untuk mengurus tugas administratif. Pada tahun 1893, kedua badan tersebut bergabung menjadi Biro Internasional Bersatu untuk Perlindungan Kekayaan Intelektual. Dikenal dengan singkatan bahasa Prancisnya BIRPI di Bern. Pada tahun 1960, BIRPI dipindah dari Bern ke Jenewa agar lebih dekat ke PBB dan organisasi-organisasi internasional lain di kota tersebut. Dan pada tahun 1967, BIRPI menjadi WIPO atau Organisasi Kekayaan Intelektual Internasional yang sejak 1974 merupakan organisasi di bawah PBB. Pada Januari 2006, terdapat 160 negara anggota Konvensi Bern, termasuk Brazil. Kembali lagi termasuk Brazil. Nah, saya akan membacakan ringkasan dari isi perjanjian Konvensi Berne. Lebih rinci dari yang saya sebutkan 3 prinsip dasar di awal tadi. Konvensi Bern mewajibkan negara-negara yang menandatanganinya melindungi hak cipta dari karya-karya para pencipta dari negara-negara lain yang ikut menandatanganinya, yaitu negara-negara yang dikenal sebagai Uni Bern, seolah-olah mereka adalah warga negaranya sendiri. Artinya, misalnya, Undang-Undang Hak Cipta Prancis berlaku untuk segala sesuatu yang diterbitkan atau dipertunjukkan di Prancis, tak peduli di mana benda atau barang itu pertama kali diciptakan. Namun, sekedar memiliki persetujuan tentang perlakuan yang sama tidak akan banyak gunanya apabila undang-undang hak cipta di negara-negara anggotanya sangat berbeda satu dengan yang lainnya, karena hal itu dapat membuat seluruh perjanjian itu sia-sia. Apa gunanya persetujuan ini apabila buku dari seorang pengarang di sebuah negara, misalnya, yang memiliki perlindungan yang baik, diterbitkan di sebuah negara yang perlindungannya buruk atau malah sama sekali tidak ada. Karena itu, Konvensi Berne ini bukanlah sekedar persetujuan tentang bagaimana hak cipta harus diatur di antara negara-negara anggotanya, melainkan yang lebih penting lagi, konvensi ini menetapkan serangkaian tolak ukur minimum
yang harus dipenuhi oleh undang-undang hak cipta dari masing-masing negara. Hak cipta di bawah konvensi Bern bersifat otomatis, tidak membutuhkan pendaftaran secara eksplisit. Konvensi Bern atau Berne ini menyatakan bahwa semua karya, kecuali berupa fotografi dan sinematografi, akan dilindungi sekurang-kurangnya selama 50 tahun setelah si pembuatnya meninggal dunia. Tetapi masing-masing negara anggotanya bebas untuk memberikan perlindungan untuk jangka waktu yang lebih lama, seperti yang dilakukan oleh Uni Eropa dengan petunjuk untuk mengharmonisasikan syarat-syarat perlindungan hak cipta pada tahun 1993. Untuk fotografi sendiri, Konvensi Bern menetapkan batas minimum perlindungan selama 25 tahun sejak tahun foto itu dibuat. Dan untuk sinematografi, batas minimumnya adalah 50 tahun setelah pertunjukan pertamanya, atau 50 tahun setelah pembuatannya apabila film itu tidak pernah dipertunjukkan dalam waktu 50 tahun sejak pembuatannya. Meskipun konvensi Bern menyatakan bahwa undang-undang hak cipta dari negara yang melindungi suatu karya tertentu akan diberlakukan, di ayat 7.8 menyatakan bahwa kecuali undang-undang dari negara itu menyatakan hal yang berbeda, maka masa perlindungan itu tidak akan melampaui masa yang ditetapkan di negara asal dari karya itu. Artinya, si pengarang biasanya tidak berhak mendapatkan perlindungan yang lebih lama di luar negeri daripada di negeri asalnya. Meskipun misalnya undang-undang di luar negeri memberikan perlindungan yang lebih lama. Dalam sudut pandang saya sebagai ahli teknologi informasi, penyelesaian untuk masalah royalti lagu Million Years Ago oleh Adele yang dituduh plagiat dapat melibatkan penggunaan teknologi analisis musik dan manajemen hak cipta yang lebih baik. Ini termasuk analisis komparatif untuk mendeteksi kesamaan dan penerapan sistem berbasis blockchain, untuk melindungi hak cipta serta memastikan distribusi royalti yang adil. Teknologi analisis musik dapat digunakan untuk membandingkan struktur dan elemen lagu Million Years Ago dengan karya lain untuk menentukan tingkat kesamaan yang mungkin menunjukkan plagiasi. Sementara itu, blockchain dapat menyediakan sistem transparan untuk melacak kepemilikan hak cipta dan distribusi royalti, memastikan bahwa semua pihak yang berhak menerima kompensasi secara adil dan tepat waktu. Kasus plagiasi lagu Million Years Ago oleh Adele yang melibatkan klaim dari penggemar musisi Turki lagi. Pada tuduhan awal Ahmet Kaya yang menyatakan adanya kemiripan antara lagu tersebut dan karyanya, kemudian oleh Gerais yang juga 11-12 mengatakan seperti itu. Menurut saya, hal itu sangat dianggap wajar karena mungkin ada beberapa nada lagu atau kemiripan suara musik atau lirik lagu yang kemungkinan akan mirip dengan lagu-lagu yang lain selain lagu-lagu yang mereka ciptakan. Namun, kembali lagi, hingga saat ini belum ada keputusan hukum yang definitif yang menentukan siapa yang benar atau siapa yang salah dalam kasus ini sampai video ini dibuat. Dengan demikian, baik Adele maupun pihak yang mengklaim plagiasi memiliki argumen masing-masing. Saya juga memiliki argumen saya sendiri, dan sekarang tanpa keputusan hukum yang jelas, sulit untuk menentukan siapa yang benar atau salah dalam situasi ini. Baik, sekian pembahasan saya tentang masalah lagu Million Years Ago milik Adele yang dikatakan melakukan plagiasi. Terima kasih.